Jumpa lagi di channel Kartika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 240 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat nasi kuning yang rasanya gurih, harum baunya, dan warnanya bisa kuning cerah. Untuk lauk pauknya, ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Jadi, untuk video tutorial kali ini, kita fokus pada cara membuat nasi kuningnya. Bagaimana cara membuat nasi kuning yang bisa gurih, harum baunya, dan warnanya bisa kuning cerah? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram atau seperempat kilogram beras, 350 ml santan kental. Ini saya menggunakan santan dari kelapa ya, jadi ini bukan instan. Untuk ukuran santannya, ini ukuran standar rata-rata pada umumnya ya, karena bisa jadi kita membutuhkan lebih banyak santan bergantung pada beras yang kita gunakan, karena kadang ada beras yang memang lebih banyak membutuhkan cairan supaya nanti bisa empuk. 2 lembar daun salam, bisa juga menggunakan daun salam yang kering ya. 2 lembar daun jeruk purut, ini saya hitung 1 lembar. 1 batang serai, kurang lebih beratnya 15 gram. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang jenisnya kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Setengah sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa. Setengah sendok teh kunyit bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kunyit bubuk, bisa gunakan kunyit segar, tapi jangan lupa kita bakar dulu sebelum kita gunakan. 1 sendok teh air jeruk nipis, kurang lebih dari setengah buah. Jadi kita menggunakan jeruk nipis. Tujuannya supaya nanti warna yang dihasilkan ini bisa bagus ya. Kalau kita tidak menggunakan air jeruk nipis, nanti hasilnya akan kuning tua. Tapi kalau kita tambahkan dengan sedikit air jeruk nipis, hasilnya nanti bisa kuning cerah. Jadi sebetulnya tidak harus menggunakan air jeruk nipis ya. Ini sesuai dengan selera kita. Kalau misalkan kita menghendaki warnanya kuning cerah, tambahkan air jeruk nipis. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak usah menggunakan air jeruk nipis. Langkah pertama, cuci bersih berasnya sampai air cuciannya ini betul-betul bening ya. Kemudian daun salam, daun jeruk, dan serai ini juga kita cuci sampai bersih. Ini berasnya sudah saya cuci bersih ya. Juga daun salam, daun jeruk, dan serainya. Lalu ini serainya kita geprek. Langkah berikutnya, campur semua bahan dan bumbunya ya ke dalam berasnya. Kita aduk ya sebelum kita masak. Kemudian ini kita masak ya.
Gunakan api cenderung kecil supaya tidak berkerak atau ngintip. Ini kita tutup biar cepat mendidihnya. Kita tunggu sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, lalu ini kita aduk-aduk ya, supaya bawahnya ini tidak berkerak. Ini kita biarkan sampai bahan cairnya ini betul-betul habis ya. Setelah bahan cairnya ini habis ya, lalu tambahkan air jeruk nipisnya. Kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu ini kita tutup kembali ya. Kita biarkan meresap. Lalu kita siapkan panci pengukusnya atau dandangnya. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Ini sudah mendidih ya, lalu ini kita masukkan. Kita kukus sampai matang ya. Nah, ini hasilnya nasi kuning yang sudah jadi. Rasanya gurih, harum, dan warnanya juga bisa kuning cerah. Kita sajikan bersama lauk pauknya sesuai dengan selera kita. Ini saya cuma menggunakan telur dadar, kering kentang Mustafa, abon, dan lalapannya timun. Jangan lupa kita taburi dengan berampang goreng supaya tambah sedap rasanya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat nasi kuning yang rasanya gurih dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.